Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jemaah kajian Majelis Taklim Baiti Janati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang utama yang selalu kita utamakan di kesempatan malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kesempatan malam hari ini Allah memberikan karunia kepada kita semuanya berupa keimanan, berupa ketakwaan, berupa kita bisa menghadiri salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Ketika kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan menambah nikmat yang belum pernah diberikan kepada kita. Akan tetapi ketika kita mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, para istrinya, pada anak-anaknya, cucunya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa menapaki jejak langkah, untuk bisa menjadikan beliau sebagai suri teladan kita terbaik. Dari sisi sendi kehidupan kita, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita buang air besar, buang air kecil, bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, serta bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang sakit, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat terkena sihir, terkena gangguan daripada orang lain, daripada orang-orang kafir. Ya, dan kita terus bermohon kepada Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia sebagai suri teladan terbaik untuk kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita mau sharing kepada Bapak Ibu semuanya, bertukar pikiran, ya, membahas satu masalah yang sangat penting sekali, sangat urgent sekali untuk kehidupan kita. Sebagaimana yang dipesankan oleh Imam Syafi'i kepada kita, janganlah kalian tinggal di salah satu negara yang itu kamu tidak ada ulamanya serta tidak ada tabibnya, atau tidak ada orang yang mengobati dari penyakit jasad. Ulama dia memberikan obat, memberikan fatwa terkait agama kita. Bisa diganti, Pak? Yes.
ulama memberikan fatwa terhadap agama kita, terhadap rohani kita. Kemudian tabib dia memberikan fatwa, memberikan arahan, memberikan nasihat terkait jasad kita. Ini pesan daripada Imam Asy-Syafi'i. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan membawakan satu tema, satu judul, yaitu berkaitan dengan konsep penyembuhan dengan Al-Qur'an. Konsep penyembuhan dengan Al-Qur'an. Artinya teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini nanti kita akan membahas paling banyaknya berkaitan dengan ruhani, kaitannya dengan jiwa, kaitannya dengan psikis, ya, dengan sesuatu yang tidak kelihatan, Bapak Ibu. Akan tetapi memiliki efek dampak yang sangat luar biasa sekali terhadap jasad. Karena ia adalah raja. Dunia pengobatan modern, baik pengobatan barat ataupun pengobatan timur atau klasik, ya, Cina, Yunani, India, sepakat bahwa 70% penyakit itu penyebabnya dari ruhaninya, dari psikisnya, dari jiwanya. Seperti itu. Akan tetapi menjadi satu hal yang aneh manakala 70% kata mereka itu penyakitnya itu dari ruhani, akan tetapi banyak praktek di lapangan hari ini itu justru yang dikerjakan, yang digarap adalah jasmani, Bapak Ibu. Ini kan satu hal yang aneh, satu hal yang kemudian menjadi kita itu bertanya-tanya. Loh, katanya 70% penyebab penyakit itu dari rohani, tetapi rumah sakit hari ini yang dikerjakan, ya, pada prakteknya di lapangan adalah hampir 70% itu berkaitannya dengan jasmani. Rohaninya mungkin disentuhnya sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Nah, di kesempatan malam hari ini kita berusaha menunjukkan masalah tersebut agar supaya menjadi satu hal yang adil, bahwa kembali lagi yang namanya kolbu itu adalah rajanya tubuh, raja bagi tubuh manusia. Ibarat kata tubuh ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya prajurit saja, akan tetapi pusat kendalinya, pusat perintahnya ada di dalam kolbu manusia, di dalam rohani manusia, di dalam psikis manusia. Yang kata Rasulullah, ketika itu baik maka baiklah seluruhnya, ketika itu buruk maka buruklah seluruhnya. Ala wahyal al-qalbu. Nanti sangat jauh sekali ketika konsep barat ataupun konsep timur diaplikasikan ke dalam kita sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu. Konsepnya apa? Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nih, kebalik banget, sangat jauh sekali. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, atau ya, baik buruknya seseorang itu tergantung kolbunya, Pak. Kalau Islam itu baik buruknya seseorang, baik buruknya lisan seseorang, baik buruknya akhlak seseorang itu tergantung kolbunya. Tergantung kolbunya. Kalau pengobatan barat, pengobatan timur beda. Makanya nanti Anda akan dapati di lapangan, ya, ada di sini ibu-ibu yang kesehariannya menterapi ada, yang bagian terapis, yang cowok, laki-laki ada yang tiap hari menterapi. Terapi bekam, terapi pijat, terapi akupunktur.
dan yang lain sebagainya. Nah, ketika nanti panjenengan perhatikan, panjenengan renungkan, ya teman-teman, terutama yang terapi yang kategorinya terapi Islami, kategorinya terapi holistik, ya itu nanti yang diulik hanya masalah jasadnya, Bapak. Yang diulik hanya masalah jasadnya. Padahal tadi mereka mengatakan 70% penyakit itu dari ruhnya, dari ruhaninya. Seperti itu. Maka kita akan bahas di kesempatan malam hari ini berkaitan dengan konsep yang menyeluruh, konsep yang betul-betul holistik berkaitan dengan penyakit dan juga bagaimana cara penyembuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengatur kita, memelihara kita, sudah bisa dipastikan manakala kita itu sakit, Allah juga telah menentukan konsep bagaimana untuk meraih kesembuhan. Saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang mengatur kita, ya. Allah tentunya tahu seluk-beluk tentang tubuh kita, seluk-beluk tentang hati kita, bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu nafas, satu detik, satu detikan hati, ya. Satu bisikan hati kita yang mungkin belum terucap, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Ini Bapak Ibu. Di ayat yang lain, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Allah itu mengetahui tuwaswisu, sesuatu yang terkelebat di dalam hati yang mungkin belum diucapkan, di batin. Itu Allah mengetahui. Apalagi saat kita itu sedang sakit. Saat kita sedang sakit, seperti itu. Nah, konsep penyembuhan dengan Al-Quran ini nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari 3 fase ujian Allah kepada para makhluknya. 3 fase ujian Allah kepada para makhluknya. Sebetulnya di planet bumi ataupun di langit hanya ada 3 makhluk ini sebetulnya. Akarnya, sumbernya, sebetulnya hanya 3 makhluk ini. Hanya kemudian nanti beranak pinak, Bapak Ibu. Beranak pinak. Yang pertama adalah saat Allah uji malaikat. Dan malaikat dia mendapatkan predikat lulus, makbul. Ini malaikat. Kemudian nanti Bapak Ibu panjenengan dapati iblis ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lulus atau alias gagal, Bapak Ibu. Alias gagal. Nah, kemudian nanti panjenengan akan dapati di Al-Qur'an bahwa Adam alaihi salam dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia mendapatkan nomor 1, juara 1. Walaupun dia pernah salah. Walaupun dia pernah salah. Dia pernah melakukan dosa. Akan tetapi dia lebih baik daripada malaikat. Nanti akan Bapak Ibu akan ketahui kenapa Nabi Adam itu mendapatkan juara 1. Oke, kita pelan-pelan, ya. Kita pelan-pelan. Yang pertama adalah berkaitan dengan malaikat, Bapak Ibu. Berkaitan dengan malaikat.
ya, berkaitan dengan malaikat. Dia lulus. Bapak Ibu bisa buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya mau membuat khalifah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat ini menyampaikan pendapatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata Allah, kata para malaikat, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Malaikat mulai menggunakan logikanya, Bapak Ibu, mulai menggunakan akalnya. Ya Allah, saya itu selalu bertasbih, selalu memuji, selalu mensucikanmu ya Allah. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu orang-orang yang menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Ini kata malaikat. Menggunakan apanya? Akalnya, menggunakan logikanya. Nih. Kata Allah, Allah menimpali, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, saya itu lebih tahu dari kalian, dari kamu. Nih. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Kemudian ujian Allah kepada para malaikat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Ya, Nabi Adam ini makhluk baru, ya, makhluk baru yang diciptakan untuk menguji dua makhluk sekaligus. Nabi Adam. Artinya Nabi Adam sebagai alat uji, Bapak Ibu. Alat uji untuk siapa? Untuk malaikat dan juga untuk iblis. Yang pertama diuji dulu malaikat. Wahai Adam, ya, Adam diajarkan nama-nama semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat secara berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Artinya Allah ingin mematahkan logikanya malah malaikat, ingin mematahkan akalnya malaikat. Kalau kamu pintar wahai malaikat, sebutkan benda-benda ini. Ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Kemudian malaikat menjawab, Bapak Ibu, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nih, patah sudah akalnya malah malaikat. Nih, kemudian apa kata Allah? Ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, bukankah telah aku katakan kepadamu wahai malaikat bahwa aku mengetahui
rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Nih. Kemudian setelah itu akalnya sudah patah, logikanya sudah patah, sudah kalah, ya, logikanya malaikat sudah kalah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu wa qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud. Bapak Ibu. Lulus. Walaupun sebelumnya bantah-bantahan sih karo Gusti Allah. Bahasa Jawanya. Ya Allah, di sini malaikat juga merasa lebih suci, Pak. Malaikat juga merasa lebih suci, lebih baik daripada makhluk yang baru. Ya Allah, apakah Engkau akan membuat makhluk di muka bumi itu yang kemudian menumpahkan darah serta membuat kerusakan? Wah, nih. Nanti tidak ada bedanya dengan iblis, hanya nanti beda cerita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, ujian kepada para malaikat dan lulus sujud. Nih. Jadi Bapak Ibu semuanya akan saya ajak untuk mendalami psikologi iblis. Nanti panjenengan dari psikologi iblis ini nanti panjenengan bisa merumuskan berbagai jenis hal, banyak hal berkaitan dengan penyakit. Bapak Ibu. Ini yang pertama. Ya, taat, kemudian tunduk, kemudian walaupun sebelumnya tawar menawar, sebelumnya dialog, tapi dia lulus. Iblis ini lulus. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan iblis, Bapak Ibu. Ini makhluk Allah yang diuji dengan Adam, makhluk baru yang sebelumnya belum ada. Artinya iblis ini adalah makhluk yang sudah lama. Kalau hari ini mungkin menyebutnya senior, Pak, lebih senior daripada Adam alaihissalam. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa dilihat di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah, masih surah Al-Baqarah, masih di lembar yang sama, Pak. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nih, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Responnya iblis ketika diuji untuk sujud kepada Adam, makhluk baru, responnya adalah aba, enggak. Wastakbara, kemudian apa? Sombong. Walaupun nanti sama-sama sombongnya, Pak. Malaikat juga awalnya sombong, tapi kalah. Malaikat juga awalnya sombong. Malaikat awalnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau kemudian iblis aba wastakbara, enggan, kemudian sombong, kemudian mengingkari, ingkar, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa buka lebih lengkapnya di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat yang ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu
min tin. Nih. Allah berfirman kepada iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Nih, kemudian iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini sama halnya dengan malaikat menggunakan apa Bapak Ibu? Logika, menggunakan akalnya. Ya Allah, engkau ciptakan dia Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari nyalaan api yang panas. Jadi panjenengan dapatkan di dalam surah Ar-Rahman, min marijin min nar. Dari nyalaan api, dari jilatan api. Nih. Kemudian secara psikologi iblis itu mulai membanding-bandingkan. Ini yang lagi viral, lagu dibanding-bandingin. Coba dibanding-bandingin. Ini posisi iblis, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga membanding-bandingkan, mulai membandingkan. Nih. Yang pertama aba, enggan, yang kedua sombong, yang ketiga ingkar, yang keempat membanding-bandingkan. Ana khairun minhu, terlalu menggunakan akalnya. Secara teorinya kan kayak gini Ustaz. Secara teorinya nanti akan panjenengan dapatkan penyakit-penyakit itu secara teorinya 2 minggu lagi ini nyawa nggak tertolong. Secara logika, secara akal, secara ilmu, hukum sunatullah. Ustaz, ini sebentar lagi nyawanya nggak mungkin bisa tertolong. Secara logikanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan bersujud dia merasa lebih baik menggunakan logikanya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sagirin. Maka turunlah kamu darinya, dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah kamu, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Nih, surah Al-A'raf sudah ngasih vonis Bapak Ibu. Allah sudah ngasih vonis kepada iblis. Divonis. Vonisnya apa? Yang pertama hukuman, turun, disuruh turun dari surga. Yang awalnya tempatnya tinggi, karena dia itu enggan, karena dia itu sombong, turunlah kamu. Tidak sepatutnya kamu menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah kamu, suruh keluar. Ini. Kemudian vonis yang kedua adalah vonis hina, hina. Di ayat yang lain nanti innaka rajim, yaitu durhaka. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Ini vonis Allah kepada iblis, Bapak Ibu. Bisa panjenengan lihat di layar, vonis Allah kepada iblis. Ya, dia terkena vonis 4 vonis sekaligus. 1 laknat, kemudian durhaka, ya, kemudian hina, minas sagirin. Innaka rajim wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Kemudian vonis yang lebih mengerikan adalah vonis neraka. Adalah vonis neraka. Vonis yang paling berat untuk iblis. Dari vonis ini nanti akan muncul energi besar, Bapak Ibu. Dari vonis ini nanti setelah terkena vonis secara psikologis, ya, secara psikologis iblis itu nanti akan panjenengan lihat di sini, Bapak Ibu. Dia marah.
marah. Setelah terkena vonis dia marah. Dan vonis yang ada di benaknya, vonis yang melekat di otaknya adalah la'an jahannama minkum ajmain. Siapa yang kemudian nanti mengikuti kamu di dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat 18. Laman tabi'aka minhum, siapapun yang kemudian mengikuti kamu dari mereka, yaitu dari Adam dan juga keturunannya, la'anna jahannama minkum ajmain. Vonis di neraka, Pak. Jenengan coba bayangkan secara psikologis, Pak. Secara psikologis, Bu. Nun sewu, panjenengan salah, ya, panjenengan salah, kemudian besok pagi divonis tembak mati, Pak. Paginya salah karena melakukan satu kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja, nabrak anaknya orang misalkan, atau panjenengan terfitnah misalkan, naudzubillah min dzalik. Panjenengan terkena vonis besok pagi jam 6 tembak mati. Secara psikologis bagaimana, Pak? Gelisah, gimana? Takut, nggak bisa tidur. Karena apa? Vonisnya apa? Mati. Vonis mati mungkin kita mengiranya sudah selesai. Lah kalau vonis iblis ini lebih dalam lagi. Vonisnya iblis sudah pasti atau masih ragu, Bu? Kalau iblis itu di neraka? Pasti.